akses situs bokep, akses situs judi online, slot. Nah, ini dia bisa terbuka situs bokepnya. Nah, ini jadi bisa lihat. Tante anaknya nonton bokep tante. Ada notifikasi seperti tadi, itu berarti ada yang terkoneksi di dalam jaringan Asus ini dan mengakses situs-situs terlarang. Nah, untuk canggih dan juga fitur-fitur yang diberikan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semua ya, Nanang MRK. Video kali ini kita kedatangan router Asus. Ya, jenengan tidak salah dengar. Ini adalah router dari Asus. Jadi selain menciptakan gadget dan juga perangkat-perangkat komputer, Asus juga menciptakan banyak sekali produk-produk networking dan mereka serius mendevelopnya. Jadi banyak router yang mereka ciptakan dan mereka labeli dengan gaming. Ada ROG, ada TUF, tapi kita tidak akan mereview router itu. Dari mana duitnya? Katanya nanti kita diberi kesempatan untuk mereview routernya. Jadi kita review apa? Kita akan mereview dua router di depan kita ini. Ini adalah router dari Asus RTAX53U dan juga RTAX1800 HP. Dari info saja, ini adalah router entry level dari Asus. Jadi dua router ini termasuk jajaran router paling murahnya mereka tuh. Tapi meskipun murah, saya berani bilang bahwa router ini tidak murahan untuk sekelas router Wi-Fi 6 ya. Karena saya sudah mencobanya selama berminggu-minggu dan sudah melakukan QC, 98% fitur yang dia berikan berfungsi dengan baik. Nanti kita akan coba satu-satu lengkap di video ini lur. Jadi router-router Asus itu mereka dibekali sebuah teknologi yang namanya OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Fungsinya adalah apabila ada lebih dari satu device mengakses ke lokasi yang sama, maka device tersebut akan diproses secara bersamaan oleh routernya. Jadi misalkan saya mengakses sebuah game gitu ya, Mobile Legends. Kemudian ada 4 teman saya mengakses game Mobile Legends juga ke dalam router Asus ini. Maka kelima-limanya kita semua akan langsung diproses oleh Asus secara bersamaan. Dan itu sudah saya coba dan saya uji. Saya gunakan router Asus ini untuk mabar Mobile Legends dan hasilnya kita mendapatkan pengalaman koneksi yang sangat luar biasa. Tidak ada nge-lag sama sekali, pingnya hijau terus, kita mendapatkan ping yang sama, kestabilan koneksi yang sama, baik itu di dalam lobby ataupun ketika kita sudah war ya lur ya. Data saya juga saya matikan, jadi ini nggak pakai speed mode ya, benar-benar pure langsung dari jaringan WiFi Asus. Ini kita coba main mabar berlima di dalam satu router bersama saudara-saudara saya di belakang ini. Oke, ini kita masuki lobby, pingnya 22 ya. Ini pingnya 20 semua ya. Aman ya. Ini kita melakukan war. Dan warnya masih pingnya di 20 ya. 20, 23. Nah, ini war. Kita double kill ya. Ini pingnya stabil hijau terus lah men. Mati kabeh nyo. Rawani coy di mana cok? Selain itu, Asus juga membekali teknologi MUMIMO atau Multiple User, Multiple Input, Multiple Output. Yang pada intinya teknologi tersebut berfungsi untuk setiap device yang terkoneksi ke dalam routernya, maka dia akan dibuatkan jalan sendiri. Jadi tidak ada yang namanya antrian. Itulah fungsi OFDMA dan juga MUMIMO. Sebelum saya unboxing, saya disclaimer dulu bahwa saya mengatakan ini tidak di-endorse oleh Asus. Aku cuma dikei kaos ROG gitu. Iki wae kegedean ya lur ya. Tapi memang router ini cukup mengesankan, nanti kita akan coba. Dan by the way, sebelum kita unboxing, dua router ini kurang lebih spesifikasinya sama. Yang membedakan RTAX53U ini dia punya port USB, jadi nanti ada beberapa fitur yang bisa di RTAX53U, tidak bisa di AX1800 HP. Tetapi secara kinerja mungkin dia jauh lebih berat. Nah, langsung saja kita akan unboxing dan juga bahas spesifikasinya. Gaskan! Oke, jadi ini boxnya, dia tertera 4K streaming like free, kemudian dia punya AI protection. AI protection ini adalah sebuah fitur dari Asus, semacam antivirus tapi letaknya di dalam jaringan. Nanti kita akan bahas dan coba fitur ini lebih dalam. Anda harus tahu sih. Dan dia memiliki high power antena. Langsung saja kita akan unboxing. Oke, di dalamnya kita akan dapat routernya, kemudian kita dapat adaptor, dan kita juga dapat kabelan lengkap ya. Dan juga ada kartu garansinya. Ini dia routernya
routernya ini adalah RT-AX53U dan ini adalah AX1800HP. Kedua-duanya sama memiliki 4 antena. Kalau RT-AX53U ini port Ethernetnya jumlahnya ada 4. Kalau RT-AX53U ini port Ethernetnya jumlahnya ada 5. Dan yang membedakan lagi adalah si RT-AX53U ini dia punya port USB 2.0 kayaknya ini di belakangnya. Kalau si RT-AX1800HP ini dia tidak punya port USB di belakangnya. Langsung saja, daripada kita penasaran, kita instalasi. Kita akan coba pakai yang RT-AX53U saja ya. Oke, untuk instalasinya gampang banget ya. Di sini jenengan tinggal tancapkan kabel Ethernet dari ISP ke port 1-nya. Kemudian kita nyalakan dengan adaptor yang sudah disertakan oleh Asus ya lur ya. Untuk RT-AX53U ini ada tombol power on off-nya ya lur ya. Dan kita tunggu sampai LED-nya hidup dengan sempurna dan routernya booting dengan sempurna. Oke, setelah routernya menyala, konfigurasi paling mudahnya adalah menggunakan handphone ya lur ya. Jadi kan bisa pakai Android ataupun iOS. Aplikasinya namanya Asus Router. Ini di Play Store ada, di App Store juga ada ya lor ya. Untuk sebelumnya kita akan koneksikan ke WiFi-nya dulu, WiFi dari router Asusnya. Nah, di sini ada WiFi terdeteksi Asus_50, frekuensinya 2,4 dan juga 5 GHz. Kita sambungkan. Ini masih tidak ada koneksi data. Kita harus setting dulu melalui aplikasinya ya lor ya. Jadi kita buka dulu aplikasi Asus routernya yang sudah kita download di Play Store. Kita buka. Nah, di sini akan muncul dua pilihan menu. Yang pertama setup, yang kedua manage. Setup ini untuk pengaturan awal, manage ini kalau misalkan routernya sudah disetting atau dikonfigurasi. Karena ini baru pertama, berarti kita akan pilih yang setup. Nggak usah login ya. Kemudian di sini kita tinggal choose setting device. Untuk RT-AX53U ini dia masuk kategori router Asus yang RT, TAF, GS series router dan yang lain-lain inilah yang paling atas. Kita klik, kemudian kita oke, kita izinkan saat aplikasi digunakan. Nah, dia akan melakukan scanning dan di situ ada Asus_50 connected. Kita pilih saja yang itu dan dia akan langsung mengkonfigurasinya. Nah, setelah itu dia akan terbaca routernya RT-AX53U. Kita get started. Nah, kemudian ada sistem setup. Ini special requirement from ISP. Kita tidak usah nyalakan, kita next saja. Nah, di sini kita bisa membuat create network WiFi. Misalkan kita mau namanya apa? Asus gitu ya. Kemudian password WiFi-nya Nanang MRK biasa. Seperti ini. Kemudian kita next saja. Username-nya Nanang MRK, passwordnya admin 12345 dengan spesial karakter ya, jangan lupa. Ini terserah jenengan semuanya passwordnya ya lur ya. Pastikan Anda menggunakan spesial karakter. Kita apply, kemudian dia akan men-setup network kita menjadi yang kita inginkan. Jadi kita tinggal tunggu saja prosesnya selesai. Nah, setelah selesai kita sambung saja ke WiFi-nya Asus dan kita masukkan passwordnya. Setelah itu dia akan melakukan network optimization atau dia akan mengoptimalkan WiFi-nya sesuai dengan medan kita. Nah, ini sudah good connection. Kita tinggal finish. Enable remote connection will modify the following setting of your router. Enable di DNS. Ini karena saya tidak punya IP public, jadi saya batalkan aja. Kemudian kita agree. Ini kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Aplikasinya swanger ya, bentuknya gaming banget. Nah, di home-nya ini kita bisa lihat real graphic traffic-nya, real time traffic-nya. Kemudian ini kita bisa lihat AI Mesh, ada node di sini. Kemudian kita bisa melihat SSID-nya dan kita bisa melakukan konfigurasi langsung dari aplikasinya ini ya lur ya. Tetapi konfigurasi optimalnya ada di dalam web UI dari Asusnya. Jadi kita akan coba lihat web UI-nya seperti apa. Oke, di sini saya akan coba lihat web UI-nya seperti apa. Kita sambungkan dulu ke WiFi-nya. Ini WiFi-nya sudah tersambung ke WiFi Asus ya. Dan di sini kita akses IP address-nya. IP address-nya adalah 192.168.50.1. Kita enter seperti ini. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kita tinggal klik here, kemudian pilih yes karena dia menghidupkan HTTPS ya. Nah, ini kita klik advance process to 192.50.1. Nah, akan muncul halaman login seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan username dan password yang sudah kita buat. Nanang MRK admin 12345. Nah, ini sudah masuk ke dalam routernya. Dan ini dia web UI-nya Asus seperti ini dalamnya. Ini mengingatkan saya dengan OpenWRT Padavan ya. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan coba dulu speed testnya. Jadi saya sudah terhubung dengan Asus dan jenengan bisa lihat
Di sini sambungan saya 1200 Mbps. Jadi saya menggunakan HP Realme GT Master Edition. Dia sudah support sampai dengan Wi-Fi 6. Jadi ini sambungannya menggunakan kecepatan sambungan Wi-Fi 6. Kalau kecepatan sambungannya Wi-Fi 5 itu dia sekitar 800 Mbps-an. Ini dia, kita langsung mulai speed testnya. Oke, ini dia kecepatan unduh dan unggahnya. Saya mendapatkan kecepatan unduh 84 MB dan juga kecepatan unggah 99 MB. Ini tergantung dari kecepatan bandwidth internet langganan jenengan ya. Ini kebetulan saya pakai Biznet, kecepatannya 100 Mbps. Cuman kadang-kadang Biznet di 100 Mbps itu memang kadang naik turun gitu ya. Dan ini kalau kecepatan asli dari router ISP-nya, kecepatan internetnya segini. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba yang namanya AI Mesh. Kita tahu sendiri bahwa dua router tadi mereka di branding sebagai router extendable. Artinya router yang bisa diperluas jangkauan jaringannya karena ada fitur yang namanya AI Mesh ini. Jadi AI Mesh ini adalah teknologinya Asus yang mereka itu ditanamkan di router Asus dari yang murah sampai yang mahal. Mari kita coba ya. Gaskan. Baiklah, itu dia router Asus AX53U-nya. Dan sekarang kita akan coba fitur AI Mesh-nya. Nanti saya akan coba hubungkan router Asus AX53U ini dengan router yang satunya dari Asus, yaitu router Asus AX1800HP dengan fitur AI Mesh. Apakah mereka memang benar-benar extendable router? Mari kita akan coba ya lur ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke device saya ya lur ya. Jadi karena si Asus ini aplikasinya belum mensupport untuk kita meletakkan router berikutnya itu di mana, jadi saya akan memanfaatkan aplikasi yang namanya Wi-Fi Analyze. Ini tips and trick juga untuk jenengan semuanya ya lur ya. Di sini saya terhubung ke Wi-Fi 6-nya ya. Oke, kecepatan sambungnya itu 1200 men. Jadi sangat kencang sekali. Oke, saya akan buka aplikasinya, nanti saya sertakan deskripsi di bawah. Aplikasinya Wi-Fi Analyze. Jadi di sini sudah dilihat jenengan. Di sini ada 2,4 frekuensi, kemudian 5 GHz dan juga Wi-Fi 6 karena Realme GT Master Edition ini support sampai Wi-Fi 6, tapi Wi-Fi AX itu dia bergerak di 5 GHz ya. Nah, di sini ada 0 dBm. Bisa dilihat. Sekarang kita akan coba berjalan ke beranda rumah saya. Oke, ini masih 0 dan saya masih terkonek ke Asus. Sekarang kita akan berjalan menuju ke depan dan kita akan coba cek di mana sinyalnya mulai drop atau mulai hilang ya di HP kita. Dan sini sinyalnya sudah mulai berkurang. Sekarang kita akan coba masuk lagi. Oke, ini sudah mulai berkurang untuk Wi-Fi 5-nya minus 29 dBm ya. Dan ini sinyal saya bar saya mulai berkurang. Ini Wi-Fi 5-nya mulai jelek sih, minus 29 ini sudah jelek, minus 73 ini sudah sangat jelek, dan ini berada di ruang tamu saya. Jaraknya cukup lumayan jauh, jarang ada router yang bisa sampai ke depan sini sih Wi-Fi 5-nya, termasuk router bagus menurut saya. Sepertinya di sini kita akan menancapkan Asus AX1800 ya di spot ini. Ini meskipun sinyalnya full di HP saya, tetapi ini pasti dia terkoneksi di Wi-Fi 2,4-nya. Nah, bisa dilihat kecepatan sambungannya 34 Mbps. Jadi ini kecepatan sambungan Wi-Fi 2,4 pastinya ya. Nah, ini yang 2,4 yang dari Asus masih cukup bagus, minus 27 dBm. Tapi kita akan coba speed test di sini ya lur ya. Di sini kita coba speed test, kita dapat speed test berapa? 22. Ini uploadnya mendapatkan 30 Mbps. Saya akan instalasi router AX1800 HP-nya di ruang tamu ini. Oke, ini router Asus AX1800 HP-nya dan saya akan taruh di sini ya, tempat kita tadi. Oke, sepertinya router Asus AX1800 HP-nya sudah menyala dan sekarang kita akan coba lihat, pastikan dulu Wi-Fi-nya apakah ada Wi-Fi terdetek baru. Nah, di sini terbaca Wi-Fi baru. Dan di sini ada Asus 60. Ini adalah SSID dari router Asus AX1800 HP-nya. Untuk mengkonfigurasi mesh-nya, caranya mudah sekali karena dia diklaim sebagai extendable router. Kita tinggal masuk ke aplikasi Asus kita dan kemudian kita klik setting. Nah, di setting ini ada yang namanya AI Mesh. Oke. Nah, di sini kita tinggal get started. Dia akan melakukan scanning. Ini router kita yang ada di belakang studio tadi. Apakah terbaca? Aku juga penasaran. Karena sinyal Wi-Fi 5-nya begitu lemah sekali ya. Nah, terbaca ternyata. Di sini terbaca langsung RTAX 1800 HP. Kita tinggal
checklist saja, kemudian di sini select this device location, jenengan bisa ganti sesuai dengan keinginan. Ini apa letaknya di mana, jenengan bisa custom ya untuk lokasinya. Dan kita langsung apply saja dan kita tinggal tunggu sampai AI mesh-nya selesai mengkonfigurasi. Jadi benar-benar mudah sekali, tinggal scan, klik, apply, tunggu, beres ya. Ini kita tinggal tunggu, dia akan mengkonfigurasi dan mengkoneksikan secara wireless. Nanti kita akan coba lihat seperti apa hasilnya. Oke, ini sudah selesai mengkonfigurasi. RTAX 1800 HP has been added. Ada keterangan seperti itu dan kita tinggal oke. Dan kita coba lihat di home. Nah, ini ada node baru ya. Di sini tercipta node baru RTAX 1800 HP. Dan jangan bisa lihat ada satu device terkonek dan Anda bisa lihat di bar Wi-Fi-nya. Tadi bar Wi-Fi-nya itu tidak penuh. Sekarang bar Wi-Fi saya penuh dan sekarang saya coba cek sambungannya itu tersambung ke Wi-Fi berapa. Nah, ini jenengan bisa lihat kecepatan sambungannya 960 naik ke 1080, nanti naik ke sampai 1200 ya. 1200 Mbps artinya kita tersambung melalui Wi-Fi 6-nya. Jadi benar-benar gampang banget ternyata mengkonfigurasinya dan kita mendapatkan performa yang cukup bagus. Ini kita coba lihat di bar Wi-Fi Analyze. Nah, ini jenengan bisa lihat di Wi-Fi Analyze dia menunjukkan grafik bahwa ada Wi-Fi dengan nama yang sama di channel yang sama tercipta ya. Ini adalah Asus, itu yang dari RTAX 1800 HP yang ada di samping saya ini. Di Wi-Fi mesh itu bergerak di channel yang sama tetapi dia tidak tabrakan. Uniknya itu karena nanti router-router yang ada di jaringan mesh tersebut mereka akan berkomunikasi satu sama lain. Sehingga kita misalkan telepon berjalan, kemudian Wi-Fi-nya melemah, dia akan otomatis langsung pindah ke router yang berikutnya tanpa ada delay sedikit pun. Itulah fitur Wi-Fi mesh ya lur ya. Dan di sini kita akan coba supaya puas, kita coba cek speed testnya apakah kita akan bertambah. Ini speed test yang pertama. Sini servernya juga sama, Bisnet Typebox Surabaya. Kita coba. Nah, speed testnya dia bertambah, tapi tidak seperti kecepatan aslinya karena memang terhubung secara radio ya. Jadi dia ada penurunan kecepatan. Tapi di sini kecepatan uploadnya kita lihat sangat mayak-mayak ya, 92-93 Mbps men. Jadi rasanya memang benar seperti dekat dengan router pusatnya. Jadi meskipun ada penurunan bandwidth, tapi kecepatannya kita dapat kecepatan internet dan juga sambungan yang sangat baik. Kalau kita baca dari ping, kemudian jitternya ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini saya tersambung melalui Wi-Fi 6-nya. Jadi kita coba lihat. Ini saya tersambung melalui Wi-Fi 6-nya, kecepatan sambungannya 1200 Mbps. Jadi itulah teknologi mesh dari Asus yang diklaim sebagai router extendable. Dan itu dia fitur AI mesh-nya. Sudah kita coba dan ternyata memang mudah, gampang, dan cukup mencengangkan. Oke, berikutnya adalah fitur yang namanya AI Protection. Kita akan coba ya. Saya akan coba pakai virtual mesin ya. Saya akan nyalakan virtual mesin supaya nggak bahaya. Oke, ini dia, saya sudah berada di halaman Linux Mint. Jadi nanti saya akan coba eksperimen mengakses website yang ada malware-nya atau adware-nya. Supaya nanti tidak terkontaminasi ke Windows saya akan coba akses. Ini adalah website yang isinya malware. Kita akan akses dengan ini. Ini belum saya hidupkan pengaturan dari Asus AI Protection-nya. Jadi saya masih bisa mengakses websitenya, isinya hanya seperti ini, tapi di dalam website ini terdapat malware. Ini bisa terbuka. Sekarang saya akan coba nyalakan konfigurasi AI Protection dari Asusnya. Oke, sekarang kita akan enablekan AI Protection-nya. Kita agree. Dan dia sedang mengapply sistemnya, jadi dia sedang menerapkan, kita tinggal tunggu saja dulu. Sudah komplit, ini dia sudah menyala ya lur ya. Sekarang saya akan coba reload halaman ini dan coba mengakses lagi di sini. Nah, ini saya reload, dia akan seperti ini, menghentikan koneksinya. Ini tidak bisa terreload dan di sini akan muncul, ini saya coba akses lagi, dia muncul seperti ini. Warning, this website contains malware visiting the website may harm your computer. Jadi dia langsung akan memblokir situs yang berisi malware. Dan di router Asusnya juga langsung terbaca di sini.
desktop scan. Di sini kita destination-nya kita mengakses ini dan terdapat dia melakukan 4 proteksi. Oke, berarti AI protection-nya dia berhasil dan berfungsi dengan baik ya lur ya. Oke, sekarang kita akan mencoba fitur parental control-nya ya lur ya. Jadi nanti parental control ini langsung kita akan coba akses situs bokep, akses situs judi online, slot. Kita akan coba apakah parental control dari Asus bisa memblokir semua situs-situs tersebut. Nah, di sini saya akan coba. Jadi ISP itu sudah memblokir situs-situs bokep sebenarnya ya lur ya. Misalkan saya akan akses salah satu situs bokep yang terkenal, di sini dia sudah terblokir oleh ISP. Nah, di sini Biznet itu sudah memblokir, tetapi dia itu tidak bisa memblokir semua situs bokep yang ada. Misalkan sini saya akan contoh situs bokep yang bisa kita akses dari jaringan Biznet ya. Nah, ini dia bisa terbuka situs bokepnya. Nah, ini jadi bisa lihat. Ini isinya foto-foto syur kabeh ya lur ya, astagfirullahaladzim gini. Tante anaknya nonton bokep tante. Review router malah di review situs dewasa itu ya. Nah, ini kok loading suwi aku bangsat. Loading suwi ya bangke malah didelok ya. Saya malah deloki aku piye iki cah. Di sini saya akan coba fitur situs dewasanya atau fitur gara-gara nonton bokep. Oke, di sini saya akan coba nyalakan parental controlnya ya. Ini kita akan enable block all device. Jadi dia akan memblokir semua device yang mengakses situs dewasa. Atau misalkan kita bisa setting dengan enable time scheduling. Jadi enable time scheduling ini kita bisa atur. Jadi misalkan HP saya boleh ngakses bokep, HP bapak saya tidak boleh ngakses bokep, misalkan itu bisa kita atur dari sini dan nggak usah copy paste. Jadi kita langsung bisa masukkan mau HP yang mana yang boleh, HP mana yang tidak, device mana yang tidak. Di sini langsung kita bisa atur ya. Saya akan coba melakukan reload di sini dan kita akan coba akses lagi situsnya. Di sini kita enter. Nah, di sini langsung terblokir oleh Asus ya. Ini domain yang sama. Ini diblokir langsung oleh Asus. Warning, this device is now unable to access the internet. Jadi dia langsung memblokir semua akses internet. Nah, lalu di HP-nya atau di komputernya Anda akan mendapatkan notifikasi login seperti ini, login ke jaringan WiFi. Nah, di sini RTAX warning this device lah. Ini dia langsung ada notifikasinya. Jadi misalkan Anda hidupkan ini terus kemudian ada notifikasi seperti tadi, itu berarti ada yang terkoneksi di dalam jaringan Asus ini dan mengakses situs-situs terlarang. Nah, ini uniknya karena dia memblokir langsung akses internetnya. Ini saya coba enablekan parental control, saya connectingkan ke VPN ya. Ini dia nggak bisa connect VPN lur. Suangar ya. Anda tidak akan bisa melewati parental control-nya Asus, men. Dan ini nggak cuma situs-situs dewasa toh, ini juga bisa ke situs-situs judi online ya. Misalkan perbuatan ilegal itu dia bisa memblokir koneksi ke sana. Ini saya matikan parental controlnya. Ini saya matikan ya. Saya coba akses situs judi online. Oke. Nah, di sini buka situs slot gacor. All in untuk semesta ya lur ya. Ini slot gacor langsung terbuka situsnya. Nah, sekarang saya akan coba mengenablekan lagi block all device-nya. Jadi semuanya akan langsung terblok, baca terindikasi mengakses. Saya akan langsung akses lagi situsnya dan dia tidak bisa, men. Dia tidak bisa melewati parental control ya, tuh muter-muter tok. Oke, next berikutnya kita akan coba fitur USB application. Kita akan coba yang pertama server center dulu, Samba. Jadi kebetulan saya punya hard disk. Ini kapasitas storage-nya 256. Dengan kalau mau pakai di atasnya juga bisa. Kalau mau pakai hard disk yang lebih besar 1 terabyte juga mungkin bisa. Yang penting powernya kuat ya. Kalau misalkan sudah tidak terbaca berarti Anda perlu power tambahan untuk harddisknya. Nah, di sini saya pakai SSD, tentu wattnya akan sangat kecil, storage-nya 256. Saya akan tancapkan ke port USB dari router RTAX 53U. Nah, ini kalau saya reload di sini ada indikator USB server center, kita klik coba ya. Untuk sambanya berada di network place ini. Nah, network place kita klik, ada pilihannya Samba di sini ya lor ya. Nah, di sini Sambanya sudah ter-enable.
Device name-nya jenengan bisa isi, kalau misalkan nggak diisi nanti akan terbaca manualnya seperti ini. Allow guest login ini jenengan memperbolehkan akses tamu. Jadi tanpa username dan password Anda bisa masuk. Ini kita bikin dulu username dan juga partisinya. Caranya kita gampang aja. Jenengan bisa tambahkan di sini plus. Misalkan saya kasih nama admin, misalkan username-nya, passwordnya Nanang MRK. Retype password Nanang MRK, kemudian saya add. Oke, sudah ada username-nya ya lor ya. Nah di sini karena harddisknya kosong, tidak ada partisi apapun, jadi kita bisa menambahkan folder di sini. Kita bisa add new folder. Ini folder yang akan kita sharingkan ke Samba. Kita bisa add folder. Kita namai folder misalkan video. Untuk menyimpan video berada di harddisk yang tertancap ke router Asus RTAX 53U ini. Kita add. Oke, sudah ter-add lah di bagian admin ini. Username yang sudah kita buat, kita bisa scroll ke bawah. Nah di SSD MRK kita bisa atur permissionnya. Misalkan username admin ini kita hanya atur bisa read saja, hanya bisa membaca saja, tidak bisa menghapus, tidak bisa menambahkan, mengurangkan file yang ada di dalam SSD-nya. Kita bisa atur permissionnya ya. Di sini saya atur read and write. Jadi dia bisa melakukan copy paste, bisa merubah susunan file atau bisa melakukan editing di file sistem kita di folder video ini ya. Kita tinggal save. Oke, berikutnya sekarang kita akan coba apakah Sambanya berhasil terbuka. Nah, kita buka file explorer-nya ya. Di file explorer kita buka di tab network. Nah, di tab network ini ada RTAX 53U CE50. Kalau misalkan tidak muncul, jenengan bisa akses IP address-nya dengan cara slash terbalik seperti ini, kemudian IP address routernya gitu. Ditulis 192.168.50.1, kita enter. Nah, akan muncul login seperti ini. Tinggal masukkan aja admin, passwordnya Nanang MRK. Kita oke. Nah, di sini akan ada direktori video yang sudah kita buat tadi. Nah, kita tinggal isi. Misalkan saya mau isi video konten saya. Misalkan saya isi ini aja ya, foto ini. Saya pastekan di sini. Nah, ini dia sudah tersimpan di dalam SSD kita. Untuk mengaksesnya di Android, kemudian mengaksesnya di Apple, dengan bisa tonton lengkap cara tutorialnya di video NAS yang ini ya lor ya. Overall itu saja router dari Asus yang bisa saya jelaskan kepada jenengan semuanya. Berikutnya saya akan menilai router Asus RTAX 1800 HP dan juga RTAX 53U ini. Nilainya seperti apa, gaskan? Oke, sekarang saya akan menilai dua router yang sudah kita coba tadi. Jadi di sini ada 3 buah botol. Di sini mewakili fitur yang diberikan atau seberapa canggih dia, kemudian performanya, bagaimana performanya, bagus atau tidak, semua fiturnya berfungsi atau tidak. Yang ketiga adalah harganya, ya lur ya. Nanti saya akan menuangkan ke dalam satu gelas. Silahkan direpresentasikan sendiri. Yang pertama, fiturnya. Di sini tertulis canggih. Menurut saya router ini cukup canggih. Terus dia memberikan fitur-fitur yang cukup lengkap, terutama di RTAX 53U. Dia ada port USB-nya yang bisa kita manfaatkan sebagai file sharing. Nah, untuk canggih dan juga fitur-fitur yang diberikan, saya akan kasih segini. Kemudian untuk performanya, fiturnya cukup banyak. Lalu bagaimana dengan performanya? Apakah semuanya bekerja? Tentu saja kita sudah coba tadi. Ada beberapa fitur yang tidak bekerja dengan baik. Jadi saya akan kasih gini. Untuk yang terakhir adalah harganya. Nah, di sini tuh harga semakin sedikit saya berikan, dia semakin tidak worth it. Semakin banyak yang saya berikan, semakin dia worth it. Artinya itu sangat sebanding dengan performa dan juga fasilitas yang kita dapatkan ya lur ya. Jadi saya akan kasih segini. Cukup worth it sebenarnya. Untuk sebuah router Wi-Fi 6 dengan fasilitas dan juga performa yang kita dapatkan, router ini termasuk router murah yang performanya sangat luar biasa. Itu saja, silakan direpresentasikan sendiri. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.